Yo guys, balik lagi nih sama gue Effendi, si YouTuber Cupu. Nah, hari ini nih gue khusus keluar buat bikin video detail review kamera Xperia One Mark II-nya. Nah, ada apa hari ini? Gue bakal jelasin tentang default kamera app-nya. Habis itu ada pro fotonya, Cinema Pro-nya juga. Sambil gue bakal compare sama iPhone 11 Pro ya. Dan kamera atau video yang kalian lihat sekarang ini langsung dari kamera depannya Xperia ya. Yang banyak yang bilang katanya agak kurang bagus, cuman nggak apa-apa, kita coba tes lebih detail lagi aja ya gimana hasilnya. Langsung aja ke kontennya, yuk cus. Yang pertama default kamera apps. Oke, untuk default kamera app-nya itu dia ada apa aja? Kalau kalian lihat di sebelah kiri itu dia ada setting. Nah, di kamera setting itu ada banyak ya pilihannya. Terus habis itu ada flip kamera, dan selanjutnya buat atur white balance dan exposure. Nah, habis itu dia ada aspect ratio juga. Di bawahnya bisa mode bokeh sama flashnya nih. Dan di sebelah kanan itu dia ada pilih lensanya, ada ultra wide, wide, sama telefotonya. Terus di sebelahnya lagi kalian bisa pilih mode foto atau video. Terus untuk kanan bawah mode-modenya dia ada Photo Pro, terus Google Lens, slow motion, portrait selfie, creative effect, dan panorama nih. Untuk Google Lens kalian tahu lah ya, ini aplikasi kamera pinternya Google. Dengan pakai fitur ini dia bisa detect objek apa aja, terus bisa detect tulisan juga deh. Kalau untuk contoh di sini dia detect ketahuan nih kalau gue lagi ada di Garden by the Base, dia bisa search gitu, keren nih. Untuk slow mo-nya itu sendiri dia bakal capture 120 fps ya. Nah, mode selanjutnya itu dia ada portrait selfie. Gila, keren deh. Ini muka asli gua ya guys. Dia bisa lancipin dagu, terus bisa gedein mata juga. Gila, serem gak kayak alien gua. Terus kulitnya dibikin lebih mulus. Waduh, berasa muda lagi nih pakai aplikasi ini. Walaupun aslinya enggak sih. Untuk mode creative effect-nya itu ada banyak macam ya, itu kayak filter-filter gitu. Kalian tinggal pilih aja mau yang mana, terus ntar dia bakal ngikutin sih untuk videonya. Terus di settingnya itu sendiri dia ada intelligent wind filter. Jadi ini feature yang bisa buang suara angin dari mikrofon bawaannya HP ini waktu kita recording. Terus kalau tangan atau jari kalian ada di dekat lensa nih, dia bakal kasih peringatan loh. Your finger is over the lens. Gila, keren juga ya. Iya, Photo Pro-nya nih. Oke, untuk aplikasi Photo Pro-nya itu di sebelah kiri atas itu dia ada shooting mode-nya nih. Dia ada auto, program mode, shutter priority, sama manual. Terus di bawahnya itu dia ada pilihan lensanya ultra wide, wide, atau tele. Dan di bawah layar itu dia ada shutter speed, S-value, exposure, dan ISO. Dan untuk di layarnya sendiri itu dia ada informasi storage, baterainya, terus dia ada level atau tingkat kasih tahu nih kamera kalian miring atau enggak, sama ada histogramnya. Untuk di menunya sendiri dia ada shooting, terus exposure, focus, sama setup. Nah, di setup ini misalnya kalian juga bisa cek storage-nya mau simpen di mana tuh. Terus untuk digital zoom-nya, tiap lensa beda-beda ya. Untuk zoom-nya itu sendiri. Contohnya nih, misalnya lensa yang 16 mili dia sampai 24. Terus lensa yang 24 mili itu dia sampai 70 nih. Dan yang terakhir lensa 70 dia bisa sampai 200. Nah, sekarang kita lanjut ke menu yang sebelah kanan nih. Kemarin sempat ada yang nanya ya, untuk shutter speed itu batasnya itu dari 1/8000 terus sampai ke 30 detik ya. Dan untuk ISO-nya itu dia dari 64 sampai ke 3200. Terus dia ada lagi AEL, itu buat maintain brightness-nya ya. Jadi di lock gitu brightness-nya. Terus ada
F on itu sama kayak kita ngelakuin half press shutter key-nya. Untuk focus mode-nya itu sendiri dia ada yang single, ini cocok buat pemandangan yang nggak banyak pergerakan ya. Terus ada continuous, itu dia bakal terus-terusan fokus saat kita half press. Ini cocok nih buat ambil objek yang bergerak terus. Dan terakhir dia punya yang manual. Untuk drive mode-nya sendiri itu dia ada yang single, continuous high itu 20 frame per second, terus continuous slow itu 10 frame per second, terus ada timernya juga. Terus kalian bisa setting white balance, dan oh iya, untuk RAW-nya itu masih belum tersedia ya untuk sekarang, tapi yang gue denger dia bakal ada sih dari software update nanti. Lanjut ke Cinema Pro-nya. Nah, buat Cinema Pro-nya itu dia ada apa aja. Terus sebelah kiri ini ada audionya. Terus dia ada detiknya juga di situ, HDR, terus codec, battery level, memori, terus sama tingkat kemiringannya ya. Kalau dia udah hijau berarti sebenarnya udah lurus nih. Terus dia ada resolution sama project, ada filter, ini ada vanish, terus ada macam-macam deh. Terus kalian bisa pilih lensanya. Habis itu ISO-nya. Untuk ISO-nya itu dia dari 64 sampai ke 800 ya. Dan shutter speed-nya itu dia dari 360 atau 1/30 sampai 1,4 1/7707 nih. Kalian bisa atur white balance-nya juga, ada auto, terus bisa ada macam-macam nih, bisa di custom juga. Nah, untuk fokusnya itu sendiri kalian bisa set manual ya. Jadi untuk manual itu dia ada 2 titik A sama B nih. Terus di sini ada tombol grab, kalian bisa ambil gambar langsung, dan tombol record kalau kalian mau mulai langsung rekam. Terus ada display juga buat bikin layarnya jadi bersih. Terus di bawah itu ada file-file kalian dalam satu project. Jadi kalau untuk pertama kali mulai kalian mesti bikin project baru dulu nih. Jadi kalian bisa ke menu terus open project. Di situ ada tulisan new project. Kalian tinggal masukin aja namanya. Habis kelar itu di sini nih ada informasi resolution. Kalian pilih mau 4K atau 2K. Habis itu frame per second-nya dia ada dari 23, 25, 29 sama 59. Nah, saat kalian udah bikin projectnya nih, habis itu kalian udah nggak bisa ganti lagi ya resolusi sama frame per second-nya. Jadi kalau kalian mau ganti, kalian mesti bikin project baru. Udah sih gitu aja buat Cinema Pro. Nah, selanjutnya gue bakal bandingin dengan iPhone 11 Pro. Dan aplikasi yang bakal gue pakai itu yang default app-nya ya. Jadi gue nggak pakai Pro apps-nya si Xperia karena biar imbang aja. Habis settingan untuk tiap-tiap orang kan buat Pro-nya beda-beda tuh. Oke, langsung aja cus kita lihat. Nah, kalau sekarang perbandingan ultra wide video kamera belakang iPhone 11 Pro sama Xperia. Yo guys, ini perbandingan video belakang wide lens iPhone 11 Pro sama Xperia One Mark II-nya ya. Dan ini adalah perbandingan kamera belakang untuk telefotonya. Kalau dilihat kayaknya Xperia lebih goyang nih kayaknya. Yo guys, sekarang video selfie direct sunlight nih. Aduh, gila panas banget. Udah ya, kita lihat lah gimana hasilnya. Mataharinya di belakang. Kayaknya nggak kelihatan nih gue. Sekarang ini dia. Oke, gitu ya. Oh, panas. Dan untuk warna ini kalau kalian lihat lebih cerahan si iPhone ya. Lebih terang aja gitu hasilnya. Terus kalau dari sisi fokus, gue lihat di sini iPhone sih lebih mendingan dikit ya fokusnya dibanding Xperia. Cuman kalau gue lihat nih saat handle backlight-nya ini, iPhone kelihatan lebih bagus ya. Kalau Xperia ini kelihatan tuh jadi hitam banget.
Habis itu gue mau tes buat loncat. Kita lihat waktu gue loncat itu dia bakal, oke, jatuh ke bawah. Oke ya. Terus gue coba untuk tes lari, dan kalau lihat ini larinya itu Xperia kurang stabil ya. Dan berikut adalah hasil foto-foto dari default kamera app-nya iPhone 11 Pro dan Xperia One Mark II nih. Gimana menurut kalian? Bagusan mana? Komen ya di bawah. Secara keseluruhan kalau gue lihat low light di iPhone ini lebih baik ya, karena emang Xperia One Mark II ini belum ada fitur night mode-nya. Cuman gue dengar-dengar katanya ntar di software update ya bakal ada fitur night mode sih untuk Xperia ini. Kita lihat aja nih, satu udah rilis, ntar bakal kita tes lagi untuk low light-nya. Yo guys, wah gila udah seharian gue di luar, sekarang lagi di jalan pulang, dan sekarang gue shoot pakai Cinema Pro kamera belakangnya nih, karena Cinema Pro nggak bisa selfie kamera depan ya. Ya udah, kalian komen di bawah gimana hasil kamera seharian yang gue lakukan dari pagi ini sampai sekarang malam. Komen di bawah ya. Udah dulu, capek nih, gue mau balik. Ciao. Guys, ini sekarang recording video yang benar-benar super low light ya dari kamera depan.